Assalamualaikum, hai semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke teman-teman, seperti biasa ya, share kegiatan hari ini lagi. Jadi video ini tuh masih kelanjutan video yang sebelumnya ya. Nah karena video yang sebelumnya itu udah kepanjangan, makanya saya pisahin. Nah di sini tuh saya lagi mandiin si adek. Biasanya dia itu saya mandiin pas udah agak siang. Karena kan kalau masih pagi itu biasanya masih dingin banget ya. Jadi saya mandiinnya pas udah mau siang aja. Oh ya, baikin aja ya, ini tuh kamar mandi saya yang sangat-sangat sederhana. Ya memang cuma kayak gini aja sih kamar mandinya. Yang penting ada tempat buat mandi sama nyuci. Kalau buat BAB biasanya di WC umum ya teman-teman. Jadi pada banyak yang komen kok nggak ada WC-nya. Jadi biasanya kami pakai toilet umum. Toiletnya juga nggak jauh, cuma di samping rumah. Ya meskipun kadang malam itu tetap BAB-nya di situ ya. Untungnya toiletnya itu ada di depan rumah tetangga. Jadi kayak nggak terlalu menakutkan kalau BAB-nya itu tengah malam. Dan juga kan ada penerangan lampu gitu ya. Jadi meskipun perginya sendiri, insya Allah nggak takut. Nah oke lanjut, udah selesai pakein si adek baju. Di sini tuh saya mau lanjut buat beres-beres di kamar. Dan hari ini juga saya lagi pengen ganti spray ya. Soalnya kan ini tuh udah lama ya belum saya ganti. Rasanya udah nggak nyaman banget tiduran di sini. Untuk ganti spray sendiri biasanya tergantung mood aja ya teman-teman. Serajinnya aja dan sekotornya. Kalau lagi mager ya saya biarin aja dulu. Soalnya kan ganti spray itu adalah hal yang paling membosankan bagi saya, apalagi pasang sarung bantalnya. Aduh, benar-benar butuh waktu yang lama. Soalnya kan bantal saya ini bukan cuma beberapa aja ya, ada banyak, jadi harus diganti semuanya. Ganti spray itu sebenarnya cepat, cuma yang paling membosankan itu adalah pasang sarung bantalnya. Nah di sini tidak lupa ya, kalau lagi beres-beres di kamar saya itu mau pasang kipas, soalnya kan panas. Tapi nanti mau saya pindahin ke luar gitu ya. Tapi nanti kalau saya mau pasang sarung bantal lagi, saya pindahin ke sini. Nah seperti biasa kalau lagi beres-beres di kamar, pasti si adek itu selalu ikutan ya. Dan di ini tuh dia sangat-sangat aktif sekali, Masya Allah. Apalagi kalau udah pasang spray, pasti dia itu tambah nyaman loncat-loncat di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri ya aktifnya itu kayak gimana, kayak baterai 1000 watt gitu ya. Nah di sini itu saya lagi beres-beres juga untuk bagian dindingnya. Nggak tahu kenapa di sini tuh cepat banget berdebu ya. Mungkin efek cuma rumah kayu dan rumah GRC kayak gini kali ya, jadi cepat banget berdebunya. Padahal untuk di kamar ini dipasang plafon gitu ya teman-teman, tapi plafonnya itu yang plastik gitu buat tanaman. Pokoknya di rumah saya ini seadanya aja ya teman-teman, apa yang ada dipakai. Nah oke, ini saya pasang untuk spraynya. Spraynya ini saya beli dulu 60 ribuan ya teman-teman di Shopee. Saya beli 2 sama yang pink polos. Ya meskipun harganya murah, tapi ini tuh alhamdulillah lumayan adem lah ya dengan harga segitu. Dan nyaman juga buat tidur. Oke, setelah ini saya mau pasang sarung bantal dulu, tapi seperti biasa ya nggak saya videoin, soalnya kan bantal saya itu buluk ya. Jadi nggak perlu saya videoin. Oke, sambil teman-teman menyimak kegiatan saya di sini tuh saya mau berbagi sedikit pengalaman saya ya tentang perjalanan saya nge-YouTube. Jadi kan banyak yang komen minta diceritain perjalanan saya awalnya YouTube sampai dimonetisasi. Sebenarnya saya udah pernah bahas ya, cuma di video yang udah agak lama. Karena mungkin yang pada komen itu adalah subscriber saya yang baru.
jadi mereka itu belum nonton video saya yang lama ya. Oke, langsung aja ya ke ceritanya. Jadi dulu pas awalnya YouTube itu pertama konten yang saya buat adalah konten tentang inspirasi rumah gitu ya. Foto-foto yang saya edit. Sebenarnya saya iseng aja sih pengen upload di YouTube, dan saya juga nggak tahu kalau di YouTube itu akan dapat penghasilan. Saya nggak tahu tentang syarat monetisasi, pokoknya saya cuma upload aja gitu ya teman-teman. Nah, waktu itu saya pernah upload foto-foto rumah saya di Facebook, di grup gitu ya, di grup rumah idaman gitu, dan ternyata banyak banget yang komen dan pada suka. Akhirnya besoknya itu saya ngedit foto-foto tersebut ya. Saya edit buat dibikin jadi video gitu. Nah, terus videonya itu langsung aja saya upload ke YouTube. Jadi pertama kali saya upload video tersebut di tanggal 30 November 2021. Nah, besoknya lagi tanggal 1 Desember 2021 saya bikin host tour gitu ya teman-teman. Host tournya juga asal-asalan banget, musiknya itu lebih besar daripada suara saya. Soalnya itu tuh kan saya ngomong langsung gitu, dan ngomongnya juga nggak jelas. Pokoknya saya bikinnya itu benar-benar asal-asalan banget. Tapi saya nggak nyangka video itu banyak yang nonton ya, sampai ratusan ribu. Sekarang pun masih banyak yang nonton video itu, padahal videonya itu jelek banget ya. Awalnya sih yang nonton itu cuma ada beberapa aja. Tapi setelah saya bikin konten tentang keseharian saya di rumah, disitulah subscriber saya semakin bertambah setiap harinya. Nah, kemudian untuk konten kegiatan saya sehari-hari itu saya uploadnya di tanggal 9 Desember ya. Terus juga waktu itu saya uploadnya masih nggak konsisten sama sekali. Pokoknya 3 hari sekali, kadang seminggu 2 kali gitu. Nah, untuk bikin kontennya sendiri saya nggak punya tripod ya waktu itu. Pokoknya HP-nya itu saya sandarin aja kemanapun yang bisa dibuat sandaran gitu. Karena memang saya nggak punya rencana sama sekali ya buat nge-YouTube. Saya nggak ada rencana sama sekali. Waktu itu saya bangun pagi, tiba-tiba saya pengen aja gitu buat ngevideoin kegiatan saya di dapur. Dan waktu itu juga pas suami lagi tidur ya teman-teman. Saya juga ngontennya sembunyi-sembunyi dari pas suami. Pokoknya kalau dia lagi di kebun baru saya bikin konten lagi. Mungkin semingguan saya itu sembunyi-sembunyi ya teman-teman. Pada awalnya sih pas suami mengira saya itu nge-live gitu ya di Facebook, dan akhirnya saya bilang bahwa saya itu bikin video buat di-upload ke YouTube. Nah, awalnya pas suami itu ngeremehin saya, katanya paling juga nggak ada yang nonton. Siapa yang mau nonton video cuma beres-beres rumah sama masak. Waktu itu saya tetap semangat bikin kontennya meskipun pas suami bilangnya gitu. Dan alhamdulillah saya udah bisa buktikan ke pas suami. Oke, jadi saya mencapai 1000 subscriber itu tanggal 12 Januari 2022. Jadi mungkin kurang lebih dari sebulan ya saya bisa mengumpulkan 1000 subscriber. Dan untuk 4000 jam tayang saya dapatnya di 18 Januari 2022. Jadi cuma selang dari beberapa hari saya mencapai 1000 subscriber, saya juga udah mencapai 4000 jam tayang. Mungkin kalau 2 video saya nggak saya hapus, saya cepat banget mencapai 4000 jam tayangnya. Cuma ada 2 video yang terhapus gitu ya teman-teman, karena kena copyright. Karena saya udah panik jadi langsung saya hapus. Nah, kemudian saya ajukan monetisasinya di tanggal 19 Januari dan besoknya itu langsung dimonetisasi. Jadi untuk pin pertama kali dikirim tanggal 24 Januari ya teman-teman, selang beberapa hari. Kan juga butuh waktu mengumpulkan $10 pertama gitu ya, agar pinnya itu cepat dikirim. Nah, jadi saya mengumpulkan $10 itu selama 4 hari. Nah, setelah menunggu pinnya itu nggak datang selama 3 minggu, saya minta pin lagi yang kedua, dan pinnya itu tetap nggak datang. Jadi saya minta sampai yang keempat kalinya, tapi tetap aja nggak datang. Nah, setelah itu saya cari-cari tutorial di YouTube ya teman-teman, gimana supaya bisa masukin pin tanpa pin AdSense. Nah, setelah saya dapat tutorialnya,
Jadi langsung saya masukin aja secara manual. Setelah 3 bulanan saya menunggu pinnya itu nggak datang-datang. Bayangin aja, pin pertama dikirim tanggal 24 Januari. Saya bisa masukin pin manual itu tanggal 8 April 2022. Nah, untuk pembayaran pertama kali yaitu 13 April ya teman-teman. Waktu itu tengah malam saya dapat email gitu dari AdSense dan rasanya itu senang banget ya. Akhirnya setelah beberapa bulan menunggu, gaji pertama saya akhirnya cair juga. Biasanya sih gajiannya itu tanggal 22 ke atas gitu ya. Cuma mungkin karena itu saya nunggunya udah beberapa bulan, jadi cepat dikirim gitu gajinya. Nah, untuk gaji pertama saya segini ya teman-teman. Ini tuh bukan gaji sebulan ya, tapi gaji 2 bulan lebih setelah saya dimonetisasi. Karena kan nunggu pinnya itu yang lama. Rasanya itu senang banget waktu pertama kali gajian. Akhirnya bisa punya penghasilan sendiri meskipun cuma di rumah. Dan alhamdulillah juga semuanya itu dimudahkan ya. Mengumpulkan 1K dan 4K-nya nggak lama. Nah, jadi untuk cara-caranya semuanya itu saya belajar dari YouTube ya teman-teman. Saya nggak belajar dari orang gitu. Semuanya saya cari di YouTube karena kan semuanya juga udah tersedia di YouTube. Saya belajar sendiri. Dari mulai cara monetisasi, mengumpulkan jam tayang, menautkan akun AdSense, sama menautkan nomor rekening. Pokoknya semuanya saya belajar dari YouTube. Saya doakan buat teman-teman yang sedang mengumpulkan 1K dan 4K, yang sedang berjuang buat monetisasi, semoga segera tercapai. Tetap semangat ya kontennya. Semoga hajatnya akan segera tercapai di tahun ini. Amin. Jadi segitu aja ya teman-teman cerita perjalanan saya nge-YouTube dari awal hingga monetisasi. Yang awalnya diremehin sama pak suami, akhirnya bisa buktikan kalau kalau channel yang sederhana ini akhirnya bisa berkembang gitu ya. Alhamdulillah, gak nyangka banget ya Allah akhirnya bisa sampai di titik ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu support channel saya dan juga saya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, serta dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya rasa sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.